sempat mengalami akhirnya aku pindah ke Kristen. ya, aneh dianggap sampah gitu. Menarik banget Mas ceritanya Mas. Hai, balik lagi di Depression Anonymous. Kali ini kita udah masuk di episode 6. Di episode ini kita sudah kedatangan teman yang punya pengalaman memiliki masa gelap. Kita akan cari tahu apa sih masa gelap yang dialami, apa penyebabnya, dan apa yang bisa membuat dia bertahan dan juga bangkit dari masa gelap yang dia alami. Sudah hadir bersama kita Gaung Granito. Selamat malam Mas Gaung. Malam Mas Febri. Ya. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi di jalan macet nggak Mas? Tadi nggak terlalu macet sih, karena naik motor kan, jadi bisa Sat-sat ya? slip ya, bisa sat-sat. Bahkan Mas Gaung nyampe lebih dulu ya di sini ya? Iya, udah kebiasaan Mas kayak gitu, maksudnya lebih awal datang. Lebih awal datang. Oke. Respect Mas, thank you Mas. Oke, Mas Gaung, thank you banget udah datang di sini. Sama-sama. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengalaman Mas Gaung yang tadi aku buka di intro. Ya. Tapi sebelum itu, aku pengen tahu profil Mas Gaung. Mas Gaung lahir di mana Mas? Oh, aku lahir di Jakarta, 25 Agustus 89, 1989. Terus aku lahir tuh di Fatmawati. Rumah sakit Fatmawati? Iya. Terus kecilanku tuh di Cilandak Tengah sini. Oh, Cilandak oke. Tengah. Ya, aku bertumbuh dewasa sampai mulai masa kelas 3, kenaikan kelas 3 ke 4, pindah ke Solo. Pindah ke Solo? Pindah ke Solo. Keluarga dari Solo emang Mas? Bundaku Solo, ayah campuran Solo Padang. Oh, oke. Gitu. Terus ya di Solo itu SD sampai SMP. SD sampai SMP? Iya, SD dari sampai- kelas 4 itu ya Mas? Ya kelas 4 SD itu. Di situ kan adaptasi kan. Jadi nggak bisa bahasa Jawa, nggak bisa bahasa Dada, kita ketemu Wonocoro, aksara Jawa, perbedaan budaya kan. Ya, terus sampai SMP, jadi sekolahku kebetulan itu lingkungan keraton. Oh, Jadi dapat I see. pelajaran karawitan, dapat seni tari, seperti itu. Seru banget tuh Mas. Iya, SD, SMP-nya juga sama. Jadi di SMP juga kasatrian juga di lingkungan keraton. Oh, oke. Di Solo tuh ada 2 keraton kan ya Mas? Ada Kasunanan sama Mangkunegaran. Kasunanan sama Mangkunegaran. Iya. Itu lingkungannya Mas Gaung di keraton yang mana tuh? Kasunanan. Yang Kasunanan? Iya. Di Baluarti. Di Baluarti? Iya. I see. Oke, terus sampai SMP di Solo? Di Solo. Terus SMK, kebetulan ambil SMK musik di Jogja. Oh, Ya, ambilnya musik dan itu basicnya klasik. musik klasik Iya, basicnya. musik klasik. Di situ musik klasik. Di pertama juga belum tahu kalau itu klasik, tapi akhirnya setelah di situ jadi menikmati, suka musik klasik juga kan. Dan spesifiknya aku ngambil perkusi, Perkusi? jurusan perkusi, lebih ke klasik percussion di situ. Belajar klasik percussion dan drum jatuhnya jadi kayak minor, kita lebih fokus ke perkusi klasiknya. Perkusi klasik tuh kayak gimana tuh Mas? Ada timpani, kalau pernah lihat orkestra ada timpani genderangnya besar itu. Oh, Dan itu bernada, iya. itu juga di cun, ada nadanya. Terus ada marimba, kalau kita kenal di sini kulintang ya. Nah, itu marimba. Dia bacanya not seperti piano tapi kita pakai tangan, pakai stick. Seperti itu. I see. Di situ 3 tahun di sana. 3 tahun di Jogja? Di Jogja 3 tahun. Nah, yang tadi kita bahas tentang fase gelap itu aku alami di pas aku SMK itu. Pas SMK di situ? Iya, di situ. Itu mulai kenaikan kelas 2 ke 3 sih sebenarnya. Yang aku alamin di situ tuh. Ya, mengalami perubahan yang mood swing yang sangat drastis ya menurut aku ya. Ya, aku seminggu bisa ngerasain tiba-tiba depresi, itu nggak mau ketemu orang, even mau ketemu pacar juga nggak mau, bener-bener di kamar. Oke. Di kamar itu, terus sudah
fase itu berlanjut seminggu, aku tiba-tiba bisa hype, ya, bisa senang, nggak kekontrol. Udah, seminggu lagi aku bisa tiba-tiba marah, uring-uringan nggak jelas. Itu fase itu aku lewatin yang terus-menerus. Ya. Jadi yang dirasain itu mood swing ya Mas ya? Mood swing. Ada masa, tadi Mas bilang depresi ya, atau mungkin murung terus gitu di kamar, terus tiba-tiba minggu depannya ceria, jadi kayak bertenaga, minggu depannya jadi malah marah-marah gitu kan ya Mas? Itu Mas alami di kelas 2. Kenaikan kelas 3. Kenaikan kelas 3. Mas bisa mengenali nggak penyebabnya itu apa sih Mas? Setelah udah ngelewatin itu, aku baru runut-runut lagi tuh. Apakah masalah kekerasan dalam keluarga ya, yang domestik itu tadi, aku alami karena waktu masa kecilku tuh aku mengalami hal yang apa ya, yang sangat membekas di diriku ya. Melihat perkataan sosok ayahku kasar, ya. I see. Ya terhadap ibu sih, karena aku nggak bisa kalau melihat seorang ibu atau perempuan untuk dikasari, apalagi untuk dengan kekerasan, itu nggak bisa aku. Tahap aku dipukul dengan ayahku, dengan kayu, dengan benda, sampai stick golf aku hampir mau dipukul. Aku ngeles untungnya nggak kena, tapi yang kena kayu itu bener-bener yang kok bisa ya sosok seorang ayah tidak bisa mengontrol emosinya tapi sampai seperti itu. Nah, yang buat aku sangat bener-bener nggak terima adalah waktu sudah kejadian sih mukul di buku, habis itu aku tengah ya kalau berani ya sama aku aja, jangan sama perempuan apalagi ibu lawan aku di situ. Dan itu juga setelah itu ada perkataan kasar itu kan membekas ya. Jadi kalau kita balik lagi, kita lahir pun memori alam bawah sadar itu kan udah ngerekam ya. Kita bayi dengar bentakan kita nangis. Itu kan saat kita bertumbuh dewasa, kadang-kadang kan ada orang yang ngerasa kok tiba-tiba marah sendiri. Itu kan bisa aja akumulasi dari memori alam bawah sadar. I see. Ya, seperti itu terjadi. Gitu, Mas Febri. Mas Gaung tadi cerita gejalanya tuh kerasa mulai kenaikan ke kelas 3 SMK. Terus Mas Gaung tadi cerita itu sebetulnya akumulasi dari kecil gitu Mas. Iya. In between dari masa kecil ke kenaikan ke kelas 3 itu, pernah ngerasain sesuatu yang lain gak Mas? Rasain sesuatu, ya kebanyakan ya kekerasan seperti itu. Nada-nada keras ya, ayahku memang temperamental. Maksudku, di kenaikan kelas 3 kan ngerasa mood swing. Nah sebelumnya tuh pernah gak sih Mas ngalamin yang kayak gitu? Oh belum, itu aku ngerasanya pas fase di kelas 2 ke kelas 3 itu. Di fase kelas 2 kelas 3 itu. Kayak udah, semua tuh kayak udah penuh gitu loh. Jadi tiba-tiba kok terjadi hal itu. I see. Seperti itu. Ada istilahnya tipping point. Tipping point ketika Mas di kelas 2 ke kelas 3 itu kejadiannya yang mana Mas? Yang ibu dipukul kah atau yang mana Mas? Itu pas aku masih kecil SD. Oh itu malah kejadiannya? Itu malah masa kecil. Masa kecil, oke. Dan udah akumulatif. Nah pas tiba-tiba naik ke kelas 3 itu gongnya terjadi tuh ada pemicunya nggak Mas? Nah itu yang aku nggak ngerasain ada pemicunya. Tiba-tiba tuh kayak terjadi begitu aja. Baik. Seperti itu. Oke. Itu berangsur atau terjadi berapa lama Mas Gaung? Itu aku alami sampai hampir kelulusan aku di SMK Jogja itu. Hampir kelulusan. Berarti dari mau naik ke kelas 3 sampai kelulusan setahun berarti Mas? Hampir setahun. Almost setahun. Mood swing-nya itu terjadi setahun itu ya Mas ya? Itu mengganggu banget. I see. Seberapa mengganggu Mas? Sangat mengganggu karena teman-temanku tuh menganggap aku aneh dan ada beberapa yang menjauhi gitu. Jadi aneh banget sih dia. Ya jadi itu yang aku rasain, kok jadi jauhin ya. Ada apa dengan diriku gitu. Di situ. Oke. Poinnya. Terus setelah lulus SMK ada kejadian lagi nggak Mas?
Di situ temperamen aku, jadi temperamen. Oke. Jadi kalau dibecandain nggak bisa, nggak mesti dibecandain tuh gampang marah, emosi. Itu lebih ke temperamen. Lebih ke temperamen. Ya. Oke. Apakah sekarang Mas Gaung masih merasakan temperamen juga? Udah bisa diredam sih Mas, maksudnya. Berarti ada masa Mas Gaung mengalami tipping point balik ya Mas? Iya. Dari kejadian itu. Oke. Mas Gaung sekarang berkarir sebagai seorang musisi kan ya Mas? Iya. Karena dari cerita Mas Gaung tadi dari SD, sekolah karawitan, terus SMK, kesenian juga, musik klasik. Iya. Terus Mas Gaung punya pengalaman hidup dengan kekerasan dari sosok ayah. Iya. Apakah musik menjadi sebuah pelarian atau musik tuh sebuah panggilan hidup tersendiri atau gimana Mas? Itu jadi panggilan hidup sendiri karena ayahku cerita waktu aku masih kecil tuh memang udah kelihatan bakatnya. Jadi kalau ayahku main gitar, aku ikutin nadanya, aku ikut nyanyi, terus panci bundaku tuh aku pukulin. Jadi udah ketahuan, oh kamu arahnya ke sini ya gitu. Jadi emang dari kecil sih aku suka musik. Oke. Gitu. Nah, dengan Mas Gaung bermusik itu dan beriringan dengan Mas Gaung punya pengalaman yang tadi Mas Gaung ceritain, musik tuh berperan jadi apa Mas? Itu bisa jadi healing juga ternyata. Oke. Jadi healing diriku juga. Setelah aku sadari ya, setelah beranjak dewasa, oh iya ya, saat aku mood kayak gini aku mendengarkan musik klasik, terus mendengarkan musik genre apa, jadi healing diri sendiri. Jadi healing tersendiri ya. I see. Nah, selain musik, yang jadi healing buat Mas Gaung, apa lagi Mas? Nah di situ sebenarnya aku masih melakukan ibadah sholat ya waktu itu ya. Tapi memang ya sekedar yang diajarkan dari waktu aku masih kecil. Oh ibadah, aku muslim, aku sholat. Tapi ya sekedar akunya sholat, tapi belum kayak merasakan yang itu. Tapi setidaknya tuh ada pegangan gitu loh Mas. Jadi aku untungnya masih ibadah. Kalau mungkin aku gak ada itu, bisa mikir yang aneh-aneh kan. Wah gue mau akhirin hidup gue lah, mau apalah gitu kan. Apalagi pergaulan saat SMA itu kan juga kalau kita nggak bener-bener kuat, kita bisa kebawa kan gitu. Oke. Kebawa apa tuh Mas? Misalkan ya zaman SMA tuh ada yang minum, ada yang seperti itulah, misalkan menghisap ganja kayak gitu kan. Jadi ya untungnya aku nggak ke situ gitu. Ya kalau minum tinggal coba minum, tapi ternyata aku tuh alergi alkohol juga. Oke. Ya aku nggak keterusin, aku coba ternyata juga impact ke aku juga, oh nggak enak ya, udah aku bisa menjaga itu. Gitu. Di situ ya Mas? Ya. Di ibadah. Oke. Di ibadah. Oke. Aku pengen mundur sedikit Mas. Tentang pengalaman pemukulan dari ayah. Itu kejadiannya tahun berapa Mas? Itu sekitar 95 itu terjadi pas aku masih di Jakarta. 95 berarti umur 6 tahun. Iya, itu udah terjadi kejadian di Jakarta, dan itu juga berlanjut sampai di masa kecilku di Solo. Selalu. Orang tua pindah juga ke Solo gitu Mas? Iya. Kebetulan juga ayahku ada kerjaan. Jadi kenapa kita pindah ke situ, ayahku ada kerjaan di daerah Pacitan kebetulan waktu itu. Gitu. Oh berarti hidup tuh bersama terus ya Mas ya, sekeluarga? Iya. Aku kira ke Solo ngekos atau gimana, bersama ya? Bersama. Sama keluarga? Yang kos tuh malah di Jogja. Yang kos malah di Jogja ya? Itu kos. Oke. Itu anak 6 tahun mengalami kekerasan fisik, apa yang dimaknai Mas oleh seorang Mas Gaung? Aku ngerasanya kok apa ya? Kenapa terjadi loh, bisa terjadi kayak gini? Aku sangat apa ya?
sangat terluka ya hatiku waktu itu. Masih kecil tuh dipukul, ayahku sendiri kemukul ya. Sangat terluka sih itu, waktu itu sangat terpukul sih aku. Batinku terpukul sih. Itu sangat membekas, makanya kan kita kan akhirnya kan cuman bisa mendam ya mas. Jadi kita nggak bisa, waktu itu kita nggak punya power untuk ngobrol sama ayah. Waktu kita masih kecil, dianggap anak kecil kan. Nggak bisa ngapa-ngapain ya, Mas? Nggak bisa ngapa-ngapain. Seumur 6 tahun nggak bisa ngapa-ngapain. Selain itu yang dipukul kayu tuh Mas, yang 6 tahun itu? Iya, dipukul kayu, dipukul tangan. Itu bukan cuman hanya sekali mas, itu aku ngerasain ya berulang-ulang saat temperamen ayahku tidak bisa dikontrol. I see. Pemukulan itu dialami sampai umur berapa mas? Itu sampai SD sih, fase SD. SMP udah enggak. SD aku di Solo masih sekitar, aku kelas 5 masih dipukul gitu. Mas. Dari umur 6 tahun sampai 5 tahun, sampai kelas 5 tuh 5 tahun ada ya mas ya? Ada. 5 tahun, 6 tahun ada. dipukul terus ya? Ada fase itu yang sangat membekas banget sih mas. Membekas. Dan ibu ketika dipukul juga di tahun-tahun itu juga mas? Iya. Itu aku juga menyaksikannya itu maksudnya. Oke. Seperti itu. Apa sih mas yang terjadi dari ayah Mas Gaung sehingga di tahun-tahun itu melakukan kekerasan itu mas? Dia memang apa ya, tipikal dia apapun amarah yang dia rasakan tuh diluapinnya ke keluarga. Yang aku tarik garis besarnya mungkin sama yang seperti yang aku alamin ya, tapi ayahku belum terlepas dari itu. Balik lagi ke ditarik lagi, dia punya masalah juga sebenarnya. Tapi akhirnya lari ke keluarga, dia tidak lepaskan, dia tidak rilis. Yang itu yang aku tangkap yang saat aku dewasa ya. Itu Mas Gaung tahu dari mana mas? Bahwa ayah Bundaku cerita saat aku sudah mulai setelah lulus dari SMM Jogja. Bundaku cerita, banyak cerita karena sudah menganggap aku dewasa kan. Jadi diajak ngobrol lah sama bundaku, ayahmu tuh seperti ini loh, kamu mengalami seperti ini tuh karena kejadian ini. Jadi aku menggarisbawahi, jadi aku paham, seperti itu. O-nya itu bahwa ayah mengalami hal serupa gitu. Hal serupa, tapi sebenarnya gini, bedanya adalah dia kehilangan sosok ayah selama 12 tahun. Maksudnya tidak ada yang, dia saat grow up tidak ada yang membimbing sosok ayah. Dia kehilangan sosok ayah. Gitu. Dan itu membuat ayah kehilangan. Iya, kehilangan sosok ayah. Sosok ayahnya gitu kan. Orangnya ada nih, tapi sosoknya tidak ada. Sosoknya nggak ada. Iya. Berperan sebagai ayahnya nggak ada. Ketika Mas Gaung diceritakan oleh Bunda tentang latar belakang ayah, apa proses di dalam diri Mas Gaung menanggapi pengalaman ayah itu? Nah, saat itu aku menanggapinya ya sebagai teenager ya harusnya nggak gitu dong. Aku belum paham kan, masih belum paham. Seperti ini, aku belum paham. Jadi harusnya nggak bisa gitu dong. Harusnya dia bisa ngadepin dong ya. Aku karena belum tahu ya. Aku menganggapnya seperti itu. Hal yang gampang lah, padahal itu juga susah menurutku untuk melewati fase itu. Apakah muncul empati dari Mas Gaung ke ayah Mas Gaung ketika tahu cerita itu? Saat itu aku belum timbul empati karena ayahku juga masih terus temperamen dan pengaruh alkohol juga ya. Jadi pengaruh alkohol jadi emosinya dia nggak kekontrol juga. Gitu mas. Titik terberat yang Mas Gaung alami dalam kejadian gelap atau pengalaman quote-unquote gelap ini, itu tuh kapan mas titik terberatnya? Titik terberat itu ya saat aku kenaikan kelas 2 ke 3 itu mas. Itu sangat berat karena juga jauh dari orang tua ya. Aku sendiri, aku kos, terus hanya punya teman yang mengerti cuma satu, yang kuanggap sahabat ya.
Dia ngerti ceritaku, dia juga support. Ya, itu aku saat grow up bener-bener di Jogja sendiri, aku kos. Di situ titik terberatku. Titik terberat. Iya, dan yang hampir gak disukain hampir seangkatan. Jadi, lu apa sih gitu. Udah gak usah gabung sama kita deh gitu. Jadi aneh dianggap sampah gitu. Udah lu jangan sama kita gitu. Terus pas digituin Mas Gaung gimana Mas? Ya itu aku jadi murung, aku di situ jadi murung. Aku jadi akhirnya lariku, oh udah aku harus ngejar apa ya? Ya gue fokus ke latihan aja lah. Latihan ke instrumen gue. Aku jadi pasti carinya ke ruang praktek. Hari Minggu yang harusnya libur aku naik manjat pagar, buka pintu ruang praktek latihan. Jadi aku larinya ke situ lagi. Sendirian? Sendiri. Ini memang ada beberapa teman-teman juga ada yang datang juga untuk latihan, tapi aku pas nggak ada yang latihan, mereka juga jarang kan tahu Minggu ternyata bisa ada yang nyolong waktu untuk latihan, aku ambil itu. Karena kita kan seangkatan tuh ada beberapa perkusi, jadi untuk latihan itu harus ganti-gantian Mas, nunggu. Jadi kita harus manfaatin waktu. Di hari Minggu itu Iya. manfaatin lah. Iya. Oke. Ketika masa terberat itu ada sosok yang ingin Mas Gaung salahkan nggak sih? Di umur naik ke kelas 3, mood swing, semua orang ingin memusuhi Mas Gaung. Ada nggak sih yang pengen Mas Gaung salahin gitu? Saat itu ayahku. Ayah Mas Karena Gaung? iya yang membuatku jadi, kok aku bisa begini, aku mengalami kekerasan waktu aku kecil. Itu aku nyalain ayahku sih. Pas fase itu aku nyalain ayahku. Oke. Cara nyalainnya gimana Mas? Ya, aku kadang dalam hati sih, kenapa bisa begini ya? Harusnya ayah nggak kayak begini. Aku dalam hati gerutu. Pokoknya menggerutu. Kadang aku marah-marah, menggerutu sendiri. Oke. Mas Gaung, tadi cerita tentang proses healing Mas Gaung, di antara hal yang menjadi healing untuk Mas Gaung adalah spiritual. Iya. Nah, aku pengen tahu di fase terberat Mas Gaung, secara spiritual apa yang terjadi di Mas Gaung? Secara spiritual, fase kalau yang di SMA itu belum terlalu malah Mas. Itu saat beranjak dewasanya tuh setelah SMA-nya itu. Ya, Belum terlalu apa tuh Mas? Maksudnya belum terlalu deep. Jadi aku belum merasakan kayak ibadah tuh yang bisa benar-benar ngerasain deket sama Tuhan gitu loh. Oke. Itu aku belum prosesnya saat udah 23 ke atas itu. Umur 23 ke atas Iya. ya? Prosesnya itu. Oke. 23 ke atas. Nah, itu prosesnya gimana tuh Mas? Nah, kalau 23 tuh aku sempat mengalami agnostik malah. Agnostik? Iya, sempat agnostik. Ya aku kan pernah ikut pengajian ya, terus ya aku belajar kan kitab kuning, semuanya, terus akhirnya keren. ya ustadku kan suka ya, aku juga ngaji juga, terus ya di situ pasti ada orang-orang yang nggak suka, ya aku difitnah ngambil uang musola, terus ada HP temanku hilang tuh, padahal mereka udah kerjasama untuk kayak nyingkirin aku. Akhirnya aku nggak kuat tuh, aku menghilang dan aku ngerasa gini ya, aku jadi itu enggak. Sorry Mas, itu pesantren? Itu enggak, jadi aku dikenalin temen, jadi kita ikut musola gitu. Temennya jadi karena aku itu pas sudah ngajar, aku di Jakarta udah ngajar, ngajar drum, ya temanku tuh ngajakin yuk kesini yuk ngaji ya gitu ya. Cocok aku tuh udah setahun lebih, terus hampir 2 tahun itu aku. Nah itu aku ngalamin, wah gak enak ya, aku ngerasain gini ya, mau jadi bener tuh ujiannya berat ya. Aku ngerasanya kayak gitu. Terus ya udah aku ngerasain jadi agak mau gini ya, aku jadi kayak aku memutuskan agnostik tuh. Oke. Karena agnostik. Pengalaman tadi ya di kong kali kong HP hilang gitu segala macam kan. Iya. Itu faseku agnostik ya kan. Agnostik. Terus selang berapa tahun aku kok convert
Nah ini juga ada cerita. Oke. Dari agnostik, aku reverse, pindah. Jadi itu pengalamannya, aku pindah itu, aku ada momen, ada bener-bener suatu masalah ya. Ini mungkin aku nggak aku ceritain ya. Ada suatu masalah yang bener-bener, wah aku tuh ngerasain, aku butuh bantuan Tuhan nih, pertolongan Tuhan nih. Oke, dalam masalah itu. Iya, butuh bantuan pertolongan Tuhan. Di saat itu aku cuman berdoa, Tuhan, aku percaya adanya Engkau, tolong bantu aku. Dan sampai itu aku ketiduran, Mas. Nah, dalam mimpiku tuh aku lagi di tebing jurang, mau mengakhiri hidup ya di situ. Nah, terus tanganku dipegang, ayo ikut aku. Nah, di situ yang aku lihat visualnya adalah berjubah putih, mukanya nggak kelihatan, wajahnya bersinar banget, rambutnya panjang di situ. Aku tiba-tiba kok nyeletuk. Nah, bisa Tuhan Yesus ya, di situ. Nah, setelah itu aku mulai mencari, aku tiba-tiba kok convert ya ke Kristen. Aku pindah ke Kristen. Pindah aku itu selama dari mimpi itu. Iya, dari mimpi itu, tapi aku juga dari mimpi itu. Terus aku mempelajari juga kan. Akhirnya aku pindah ke Kristen. Iya, pindah ke Kristen. Sorry, boleh didisclose Kristen Protestan atau Katolik? Protestan. Karismatik kalau orang salah nyebutnya. Ada karismatik. Ya. Aku di situ hampir 2 tahun juga, 1 tahun lebih. Oke. Nah, udah mengalami fase itu, aku balik lagi ke Muslim. Apa yang terjadi itu, Mas? Balik ke Muslim itu, aku jadi ada perjalanan ke ini, Curug Ciberem, Mas. Curug Ciberem. Iya, aku diajak temanku tuh. Di Bogor? Iya di kaki Gunung Gede. Oke. Kaki Gunung Gede Pangrango di Bogor, benar. Di puncak. Nah, aku diajak. Nah, itu aku ngalamin yang aku seneng gitu, karena aku kan pengen banget ya untuk melepas ke alam gitu. Aku ngirup udara yang segar dan bener-bener merasakan ciptaan Tuhan nih gitu kan. Nah, itu aku naik, diajak temanku naik, pokoknya dia pesen jangan ngomong aneh-aneh ya, tahan. Kalau ada apa-apa udah keep aja, nanti kita bahasnya di bawah gitu. Oke. Udah, itu dia udah pesen gitu. Tapi ya aku naik dengan senang, naik udah sampai ke atas kan, ke curugnya. Ya aku bersyukur sama Tuhan, aku mengucapkan syukur, memejamkan mata bentar sekitar 20 menit, sudah ngopi, yuk turun kan. Terus kita berhenti juga, habis turun tuh berhenti di kayak padang savana itu, udah ngobrol-ngobrol lagi, 4:30 kita turun. Aku kan pas saat itu masih Kristen ya, dan aku dikasih kalung salib sama sahabatku. Kalung salib sama sahabat, oke. Kayak rantai kecil gitu kan. Nah, aku pakai baju sport itu. Anehnya pas aku turun itu rantainya lepas, tapi ketahan gini, posisi kayak gini, ketahan baju itu, padahal kayak mengurai gitu. Oke. Bawa gitu kan, salibnya ada di? Nggak ada. Itu anehnya, itu nggak ada. Oke. Jadi tuh aku pakai main basket, renang tuh nggak pernah copot, pakai kegiatan ekstrim nggak pernah copot. Jadi waktu itu aku juga aku ingat temanku, jangan dibahas di sini. Udah aku ngalamin itu di situ kan. Itu ini masih ada cerita lagi ya. Udah pulang ke rumah, aku cerita ke budeku, kakak sepupunya ayahku kan. Bude, aku ngalamin kayak gini bla 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 bla, aku cerita kan. Bude pas malam Jumat lalu sebelum aku naik tuh dimimpin kakek aku gitu, katanya dimimpin kakeknya Bude, kakekku. Jadi itu budeku tuh ponakannya kan. Oke. Katanya nitip gaung ya, pokoknya untuk nurusin terah aku gitu, titip ya. Sebenarnya kayak aku juga merasakan sih pas aku pindah Kristen tuh, kayak leluhurku tuh nggak setuju sebenarnya. Mohon aku tetap coba. Ya itu aku ceritain ke budeku tuh. Dari situ aku mulai, apa iya ya gitu. Aku cerita ke bundaku juga mengalami seperti ini. Dan sampai aku memutuskan aku harus balik nih
sepertinya aku harus balik. Dan saat aku balik, aku mencoba ibadah lagi, habis aku syahadat lagi, balik lagi, jadi baru lagi. Aku merasakan ibadahku lebih dapat, maksudnya lebih bisa apa ya, merasakan bener-bener, oh ini loh ibadah di muslim itu seperti ini toh. Yang sebenarnya apalagi kan setiap orang pasti beda-beda ya. Aku merasakan itu lebih, kedekatanku tuh lebih dapat, lebih kerasa, lebih dapat saat aku mengalami proses ini. Oke. Gitu. Setelah tadi ngobrol sama Bude, sama Bunda. Iya. Menarik banget Mas ceritanya Mas. Bisa jadi satu episode tersendiri kayaknya. itu yang luar biasa. Aku bersyukur sih Mas. Nah, itu aku balik jadi ke situ, aku jadi balik bersyukur. Ternyata seperti ini ya. Terus aku merasakan lebih bisa bersyukur, bisa lebih pokoknya menghilangkan hal-hal ya, umpatan ya kalau bisa ya. Itu lebih enak ternyata hidup. Gitu Mas. Oke. Perjalanan spiritual yang Mas Gaung dapatkan, terus perjalanan tadi kekerasan sama ayah, kalau diketemuin tuh Mas kedua ide itu, Yeah. Mas ngelihatnya kayak gimana Mas? Apakah berkesinambungan? Apakah itu sebuah konsekuensi? Terus jawabannya atau gimana Mas? Itu jadi kesinambungan sih menurutku Mas. Itu Kesinambungan. proses pendewasaanku sih. Jadi ternyata aku harus melewati fase ini dulu ya. Fase kekerasan. Ternyata endingnya seperti ini. Dan akan lagi terjadi apa nanti ke depannya. Seperti itu. Terus setelah fase yang ups and down, pengalaman sama ayah, pengalaman spiritual, apa sih yang Mas Gaung dapat, Mas Gaung pegang dan akan Mas Gaung bawa ke depan? Oh iya, ada yang lupa Mas, maaf. Selama spiritual itu, aku juga berusaha kayak ada fase yang kita harus lebih sering ajak ngobrol diri sendiri deh. Ajak ngobrol diri sendiri. Iya. Dan memaafkan. Ternyata, setelah dirunut lagi dari awal kan, kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri ternyata. Setelah spiritual ya, berdamai dengan sendiri itu penting ternyata. Kayak gimana tuh Mas berdamai? Kalau aku ya biasanya sebelum tidur aku coba ya ngobrol aja, aku mengucapkan syukur sama Tuhan ya kan. Terima kasih telah memberikan nafas aku dari lahir sampai sekarang dewasa, terus sama diriku nih. Terima kasih ya Gaung, kita udah sama-sama nih ngelewatin fase-fase ini nih. Terima kasih loh ya. Terus habis itu kita harus bisa lebih baik dari hari sebelumnya, hari ini dan hari kedepannya kita harus lebih baik dari semuanya. Dan terus organ tubuh juga kita harus ucapkan syukur, terima kasih udah nemenin dari aku lahir nih. Seperti itu sih. Memaafkan ya Mas? Memaafkan, itu yang berat Mas. Memaafkan itu memaafkan siapa Mas? Maafkan diri maksudnya sendiri. Ya di sini maksudnya kita ngalamin fase yang seperti ini kan, kita ya kayak satu amarah, kita pernah marah, kita benci ya kan. Itu kan balik lagi kita. Nah, kalau di Jawa kan ada seluruh papat lima pancer itu kan, kayak ari-ari gitu. Ya, pokoknya kita nggak tahu, pokoknya aku bilang maaf ya kalau aku tuh pernah nyakitin seperti ini dengan kata-kata kasar di tubuhku atau apapun yang aku mencoba minta maaf. Aku kemarin yang dulu sempat jadi emosi yang seperti itu, nggak kekontrol, maaf ya, seperti itu yang aku lakukan. Oke, ke diri sendiri. Tadi Mas Gaung bilang punya sosok yang ingin disalahkan adalah ayah. Iya. Ke ayah gimana Mas? Saat itu, ya itu kan karena aku proses memaafkan itu kan udah dewasa ya. Saat itu aku bener-bener yang nggak ngerti ya. Aku nyalain ayahku, ya karena membuatku jadi karakter yang seperti itu. Dia memukuli aku saat masih kecil. Oke. Nah, Mas Gaung memaafkan diri sendiri, ke ayah gimana Mas? Nah akhirnya setelah aku dapet nih, oh ya udah, ini pelajaran hidup buatku. Jadi ya ayahku mungkin saat itu memang tidak bisa mengontrol, aku yakin bisa. Setelah aku memaafkan diriku, aku bisa lebih memaafkan keadaan ayahku. Oke. Gitu.
ke diri sendiri dulu, Iya. terus ternyata bisa memaafkan ayah juga. Iya, dan itu juga berlaku sama untuk membahagiakan diri sendiri dulu sebelum membahagiakan orang lain. Oke, diri sendiri dulu, terus Baru maafin. orang lain. Setelah Mas Gaung bisa memaafkan diri sendiri dan juga memaafkan ayah, apa kehidupan yang Mas Gaung dapatkan? Lebih tenang, Mas. Lebih tenang, kayak aku menjalani hidup tuh lebih, ya pasti kita kan akan ada masalah, tapi kita bisa lebih mencari solusinya, maksudnya lebih tenang ngadepin sesuatu. Misalkan marah, ya udah, oh kita lebih bisa ngontrol. Itu sih, Mas, yang aku lebih rasakan tuh luar biasa, bisa lebih mengontrol emosi. Gue pernah dengar sebuah riset. Yang bikin riset ini tuh seorang programmer sebenarnya. Tapi dia bikin riset tentang perilaku manusia. Nama researchernya itu Mark Rober, dia itu programmer ya. Jadi dia bikin kuis online gitu. Kuisnya itu kasih challenge ke yang main, gimana caranya lewatin sebuah labirin gitulah. Simpelnya labirin gitu ya, Mas. Labirin ya. Labirin. Nah, si games labirin ini diberikan kepada 50.000 orang. Dan ada 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang ketika seseorang gagal main labirin itu, dia dapat tulisan gini, skor kamu 200, ketika kamu gagal berkurang 5 jadi 195. Terus ketika main lagi ya terus berkurang lagi. Kelompok yang satu lagi adalah kelompok yang nggak dikasih tulisan itu. Cuma kamu gagal, ulangi lagi. Kamu gagal, ulangi lagi gitu. Nah, dari 2 kelompok ini nih, menurut Mas Gaung, mana yang menunjukkan performa permainan paling optimal? Mana yang paling banyak berhasil? Yang kelompok nggak ada notifikasinya itu, menurut aku. Menurut Mas Gaung ya? Iya. Oke. Si peneliti ini hasilnya Iya. betul. Betul di situ ya. Yang kelompok kedua, yang dia tidak dikasih notice. Iya. Nah, di sana dia ngambil pelajaran bahwa seseorang ketika ini tuh nama teorinya itu The Super Mario Effect. Jadi kayak game Super Mario Bros. Pernah main nggak, Mas? Pernah. Pernah ya? Game masa kecil itu. Game masa kecil. Iya. Mas Gaung ketika gagal main Mario Bros, itu gimana? Ngulang lagi. Ngulang lagi, Ngulang kan? terus. Gagal, ngulang lagi Iya. kan? Terus nemu pit, nemu celah, balik lagi ke awal. Balik lagi ke Tapi awal. jalan lagi kan? Iya. Nggak ada skor yang berkurang kan? Atau ketemu si kura-kura hijau itu, Iya. mati balik lagi kan? Balik lagi. Bersemangat Mas ikut itu, Mas. Main-main game itu bersemangat. buat- Bersemangat karena suka kan. Suka. Ikut main terus sampai akhirnya bisa berhasil. Bisa berhasil. Nah, The Super Mario Effect ini adalah yang dijelaskan dari eksperimen yang tadi, Mas. Bahwa ketika seseorang bisa berfokus kepada tujuannya, dia bisa menunjukkan daya juang dan hasil kerja yang lebih maksimal ketimbang seseorang yang dipampangkan kegagalan atau disadarkan atas sesuatu yang menjadi batu sandungan buat dia. Skor gua berkurang. Itu ternyata performa permainannya signifikan lebih rendah dibanding yang tadi nggak dikasih apa-apa. Nggak dikasih notice. Ini tuh contohnya bisa kelihatan di toddler, di anak kecil. Anak kecil dia belajar jalan, dia nggak peduli jatuh berapa kali, Iya. ya kan? Yang dia tahu, gue ingin belajar jalan, dia jalan lagi. Semakin penasaran. Jatuh, penasaran, jalan lagi. Dia nggak peduli jatuhnya berapa kali, dia nggak peduli kesandung apa. Dia abaikan itu, kayak kita main Super Mario Bros. Dia nggak peduli masuk pit berapa kali atau kesandung si kura-kura berapa kali, main lagi. Atau ketika seorang anak belajar makan, kan belepotan tuh. Iya. Dia nggak peduli mukanya sejelek apa kan ketika makan. Dia nggak mempermasalahkan sesuatu yang jadi batu sandungan dia. Dia fokus terhadap tujuan dia untuk belajar makan, untuk achieve sesuatu dalam hidup kita. Gue lihat perjalanan Mas Gaung ini seperti dengan The Super Mario Effect ini. Lu punya banyak batu sandungan dalam hidup lu. Lu mungkin pernah terjerat batu sandungan itu.
yang itu membuat lo tidak kemana-mana dan bahkan masuk ke dalam fase terpuruk. Tapi once ketika lo masuk ke dalam fase yang lo fokus terhadap tujuan lo, batu sandungan itu ternyata nggak jadi hal yang signifikan ya Mas. Bener banget Mas. Bener ya Mas ya? Betul sekali. Oke. So Mas, di penutup acara ini, kalau kita bisa bungkus, kalau kita bisa kasih oleh-oleh ke penonton, apa sih yang pengen Mas Gaung sampaikan? Intinya, kalau apapun yang kita hadapi ya, jangan pernah menyerah intinya. Terus jangan merasa kayak kita paling menderita ya. Jangan pernah seperti itu. Pokoknya apapun yang terjadi, kita hadapin bagaimanapun caranya. Itu Mas. Yang bisa gue untuk teman-teman yang akan melihatnya. Dan tentang healing tadi Mas? Tentang acceptance. Wah, itu setiap orang itu pasti punya perjalanan spiritual masing-masing. Jadi gua nggak bisa kayak apa ya yang gua alami itu ya seperti itu tadi. Tapi kalian kalau mengalami seperti itu ya ikutin prosesnya, jangan ngeluh, nikmatin. Oke. Siap. Gitu. Mas Gaung, sesi ngobrol kita seru banget. Thank you udah ngobrol sama kita. Sama-sama Mas. Gue mau kasih closing ke penonton. Teman-teman, inilah perjalanan Mas Gaung Granito. Perjalanan yang dia memiliki banyak batu sandungan dalam hidup, tapi Mas Gaung memilih untuk mencari tujuan yang lebih besar, dan itu dimulai dari mengenali dirinya sendiri dan menerima dirinya sendiri, mengampuni, memaafkan dirinya sendiri. Kita selalu berpesan bahwa mental issue bukan untuk dibully, tapi kita yang harus peduli. Thank you.